Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala NU MINU Hidayatul Ula, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan tenaga pendidikan MINU Hidayatul Ula, tak lupa juga semua wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 MINU Hidayatul Ula, juga semua peserta didik yang kami banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan yang penuh dengan ampunan, berkah dan rahmat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kami akan mencoba menyampaikan cara mendapatkan ridha dari Allah. Kata ridha berasal dari kata bahasa Arab, yaitu radhiya yarda, yang diserap dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kemudian dipadankan dengan arti kata ikhlas. Ikhlas menerima segala sesuatu bagaimanapun keadaannya. Ridha Allah merupakan kunci dan penghias surga yang kita harapkan. Untuk mendapatkan ridha Allah memerlukan perjuangan yang panjang untuk mengalahkan dorongan hawa nafsu yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, agar kita bisa mengalahkan dorongan hawa nafsu yang buruk yang ada dalam diri kita, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, diantaranya yaitu 1. Merawat dan menjaga kesucian, ketauhidan, akidah atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita merawat kesucian keimanan kita kepada Allah, maka ridha Allah akan kita capai. Setiap hari kita sering mengulang, selalu membaca, karena itu merupakan rukun yang menjadi kewajiban kita dibaca di saat kita melaksanakan sholat, baik itu fardhu maupun sunnah, yaitu surah Al-Fatihah. Terdapat pada ayat kelima yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho kepada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Hidup manusia penuh dengan masalah. Ada masalah yang baik, ada masalah yang buruk. Jika orang benar-benar menghambakan diri kepada Allah, niscaya hanya akan mengadukan permasalahan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
menjadi penolong agama Allah dengan cara mempelajari Al-Quran dan menyeru manusia ke dalam kebajikan. Itu contoh di antara cara menjadi pembela agama Allah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dan ikhlas beramal dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta dan itulah agama yang lurus. Kita harus ikhlas dalam menaati perintah Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah seperti melaksanakan sholat, menunaikan zakat, serta berada di dalam jalan yang lurus. Artinya jauh dari kesyirikan dan kesesatan. Dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang tua, wajib mendidik keluarga dengan sungguh-sungguh dengan cara yang terbaik, dan ini merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang keempat, mengendalikan hawa nafsu. Dalam diri manusia ada dua dorongan nafsu yang saling tarik-menarik dari awal hidup sampai dengan ajal menjemput, yaitu dorongan nafsu baik dan dorongan nafsu buruk. Jika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus berjuang untuk mengendalikan nafsu buruk yang telah melekat dalam diri kita. Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 menyebutkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita bersama bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan baik secara langsung maupun dari majelis-majelis ilmu yang kita dengar. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata dan ucapan serta perbuatan yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.